Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kalau kamu lihat di sini ada kata ragam. Nih, ragam. Artinya berbagai, konotasinya ya kayak bermacam-macam, terus berbagai macam, ataupun jenis-jenis yang berhubungan dengan hayati. Apa sih itu hayati? Hayati itu kalau kamu lihat di KBBI artinya hidup. Dikonotasikan kepada makhluk hidup. Jadi apa yang kita lihat pada pembahasan kali ini yaitu tentang berbagai macam makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Boleh kok di bagian daerah lain karena kita akan mempelajarinya di berbagai wilayah nih. Ada di wilayah manapun yang ada di bumi kita. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Karena seperti yang kamu ketahui ya, seperti di Indonesia saja, makhluk hidup yang ada menempati di wilayah kita saja itu bisa berjumlah ratusan ribu. Kenapa ya bisa sebanyak itu? Karena memang wilayah Indonesia itu memiliki keunikan habitatnya, sehingga setiap wilayah memiliki macam hewan ataupun tumbuhan yang berbeda-beda. Oke, lihat di sini. Ini adalah beberapa gambaran ekosistem yang ada di bumi kita. Dan mungkin sebagian dari gambar ini ada di wilayah Indonesia. Kita lihat di sini ada wilayah laut. Terus ada ini laut ya. Kelihatan tulisannya. Laut. Terus ada wilayah perbukitan. Di sini juga ada padang rumput. Padang rumput. Terus ada kayak padang rumput tapi kering, biasanya dibilang savana. Lalu di sini juga ada misalnya tundra. Sorry, taiga maksudnya ya. Semua ini pastinya wilayah yang tidak sama. Kamu udah ngeliat kan di sini beda banget. Dan juga kalau kamu lihat di sini pasti memiliki tumbuhan-tumbuhan yang berbeda. Hewannya gimana? Hewannya pasti beda dong. Kalau di sini seharusnya kalau lihat di gambar ya, nanti di sini ada sapi. Karena sapi makan rumput kan. Terus nanti ada kambing ataupun domba. Terus di sini kelihatan ada jerapah, ada zebra, nanti juga ada raja singa yang besar, gitu kan? Dia duduk gitu. Terus di sini mungkin nanti ada rusa, ataupun beruang. Di sini ada berbagai macam ikan. Nih ikannya beda-beda kan? Kan berwarna-warni. Mungkin kamu akan ketemu Nemo. Saya mau tahu lah Nemo. Finding Nemo. Oke. Ini juga tumbuhannya. Ini mungkin kamu bilang ini tumbuhan. Tapi sebenarnya ini adalah hewan. Oke. Nanti akan kita belajar lebih dalam. Kelihatan ya, masing-masing wilayah memiliki keanekaragaman hewan ataupun tumbuhan yang tidak sama. Oke. Paham ya konsepnya? Kalau nggak kita pelajarin gimana? Nanti kita akan mempelajari ini dengan harapan kamu dapat menggunakan keanekaragaman ini dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk apa? Untuk melestarikan alam. Kenapa sih harus melestarikan alam? Karena alam yang bisa kita lihat sekarang bisa jadi tidak akan bisa dilihat oleh anak cucumu di masa yang akan datang. Karena apa? Banyak pemburuan liar, terus pembukaan lahan besar-besaran, atau
ini perusakan terumbu karang, sehingga apa? Akhirnya tumbuhan ataupun hewan lama-kelamaan akan punah. Makanya harus diajarkan kepada peserta didik dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta alam dan juga rasa untuk menjaga lingkungan. Paham ya konsep dasarnya? Oke, next kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya ya. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang tingkat keanekaragaman hayati. Jadi ragam makhluk hidup itu bertingkat. Ada yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, ada tingkatannya. Jadi ragamnya variasi makhluk hidupnya ada bertingkat seperti ini. Oke, kita lanjut. Nih, ada berapa? Ada 3. Pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Kedua adalah tingkat jenis. Dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Yang paling sederhana yang mana? Pasti dong gen. Dan yang paling kompleks adalah ekosistem. Oke, sekarang kamu bisa lihat di sini ada 3 gambar. Oke, 3 gambar. Dari gambar ini, coba deh kamu jawab pertanyaan ini. Coba sebutkan persamaan ciri pada makhluk hidup di bawah ini. Persamaannya apa? Tunggu, kita lihat dulu ini gambar apa? Ini gambar kucing. Oke, kucing. Kamu pasti udah pernah melihat makhluk segimu ini. Coba kamu lihat, apakah di sini kucingnya sama nggak? Beda kan? Tapi sekarang kita lihat dulu persamaan dari masing-masing gambar ini. Yang pertama adalah bulu. Tapi sebenarnya ini bukan bulu ya. Kalau kamu mempelajari, sebenarnya itu bukanlah bulu. Bukan bulu ya. Tapi kan orang bilangnya bulu, padahal sebenarnya itu rambut, karena dia mamalia. Jadi tubuhnya ditutupi oleh rambut. Apalagi? Nih, bentuk hidungnya lucu banget. Nih, sama kan? Bentuk hidung. Apalagi? Nih, sama nih telinganya. Terus kakinya sama nggak? Sama banget malah. Apa lagi? Kamu bisa ngeliat apa lagi dari sini? Matanya. Nih, sipit-sipit gimana gitu kan? Ada lagi nggak? Nih, perawakan mulutnya nih. Nih, mulut. Ini yang kelihatan ya. Nah, lanjut. Kita lihat lagi pembeda. Coba lihat dari gambar ini apa yang beda? Oke, bedanya adalah dari segi warna rambut. Oke, apa lagi yang kelihatan? Ukurannya sama nggak? Sama ya, nggak ada yang besar banget kan? Secara umum sama. Apa lagi? Oke, sekarang yang bisa kita lihat dari sini adalah perbedaan warna rambut. Apa sih hubungannya? Itu berhubungan dengan keanekaragaman tingkat G. Keanekaragaman tingkat G itu keanekaragaman seperti apa? Variasi ragam yang ada di dalam satu jenis spesies. Kelihatan nggak tadi kucing itu? Satu spesies nggak 3 gambar tadi? Sama kan spesiesnya? Ini sama-sama disebut kucing. Ada yang bilang ini harimau nggak? Nggak kan? Ada yang bilang ini singa nggak kan? Berarti dia satu spesies. Terus, apa variasinya? Variasinya adalah perbedaan warna pada rambut. Maka bentuk keanekaragamannya disebut tingkat gen. Oke? Paham ya konsepnya? Keanekaragaman yang terjadi dalam
satu spesies. Ingat ya, harus satu spesies, nggak boleh lewat dari satu spesies. Apalagi contohnya nih? Ini misalnya ikan koi. Apa yang beda dari gambar? Sisiknya. Ada yang warna kuning, putih, merah putih, putih, ataupun hitam dan putih. Lanjut nih. Apalagi nih? Variasi warna pada bunga mawar. Jadi spesiesnya cuma satu, disebut mawar. Apa yang bervariasi warna bunga? Ada yang ungu, putih, kuning, merah, ataupun campur. Lanjut, kita lihat lagi nih. Manusia spesiesnya. Apakah ini tangan selain manusia? Enggak kan? Ini semua satu spesies, Homo sapiens namanya, manusia. Yang beda apa? Warnanya, masih warnanya nih. Variasi warna pada kulit. Jadi kalau misalnya ada variasi dalam satu spesies disebut keanekaragaman tingkat gen. Paham ya konsepnya? Sekarang coba kamu cari apa aja variasi yang lain yang ada di satu spesies. Ingat ya, satu spesies. Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Oke. Nih, ini penjelasan yang tadi. Nih. Ini dikasih contoh nih. Ini juga ada nih. Jadi variasi itu nggak harus warna ya. Juga bisa berhubungan dengan bentuk. Di sini bentuk rambut spesiesnya satu manusia. Ada ikan, lurus, ataupun bergelombang. Oke, sekarang kamu tulis di kolom komentar ya. Masing-masing bedanya. Apa? Masing-masing contoh. Contohnya kan banyak tuh, makhluk hidup tuh banyak. Ingat satu spesies. Lanjut. Kita lihat gambar ini. Ada jeruk. Sama nggak jenis jeruknya? Sama-sama untuk dimakan manis nggak? Beda kan? Nih, pertanyaannya, apakah mereka satu jenis spesies? Jawabannya pasti tidak. Apakah ini disebut jeruk manis? Enggak kan? Apakah ini juga disebut jeruk manis? Juga enggak. Ini jeruk manis enggak? Iya. Ini jeruk apa? Jeruk nipis. Ini jeruk apa? Kalau kata orang ini jeruk purut. Jeruk purut. Jeruk purut. Udah masuk baru ya? Purut, terus ini nipis, sama jeruk manis nih. Beda kan? Terus ini pertanyaan, coba sebutkan persamaan ciri. Apa persamaannya? Saya lihat. Sama nggak bentuk isi buahnya? Sama. Kalau kamu buka ini sama juga bentuknya kayak gini. Berarti isi daging buah. Apalagi rasanya sama nggak? Sama. Sama-sama ada asam dan manis. Khas rasanya. Terus bijinya sama juga letaknya di daging buah, letak biji. Oke, bentuknya rata-rata ukurannya tidak sangat besar, tapi juga ada yang terlalu kecil dan juga besar, tidak jauh beda. Lanjut, pembedanya pasti dari ukuran. Terus apa lagi nih? Warnanya pasti beda. Warna buah. Terus sama nggak dengan bentuk kulitnya? Beda kan? Beda. Berarti struktur kulit. Dan masih banyak lagi. Tapi ini disebut jeruk nggak? Iya.
karena persamaannya sangat banyak sehingga masuk di keluarga jeruk. Boleh nggak masuk mangga? Nggak boleh. Mangga kan gini bentuknya. Dagingnya juga nggak sama dengan jeruk, jadi dia tidak bisa masuk keluarga jeruk. Apa sih hubungannya? Berhubungan dengan tingkat keanekaragaman yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Apa itu keanekaragaman yang terjadi dalam suatu kelompok spesies yang berkerabat dekat? Kalau yang gen, dia variasinya dalam satu spesies. Itu gen. Kalau jenis, dalam satu kelompok. Satu kelompok. Yang seperti apa? Yang berkerabat dekat. Jadi ingat ya, dia satu kelompoknya ada variasi tapi kerabatnya dekat gitu. Kita contoh dari jeruk. Dia keluarga jeruk, variasinya tadi ada dari bentuk rasa, ukuran, ataupun struktur kulit. Nih, ini keluarga jeruk. Contohnya lain. Nih, kita bisa mengamati ciri fisiknya seperti bentuk, ukuran, warna, dan kebiasaan hidup. Oke. Nih, ini jeruk. Jadi kita bahasnya tentang keluarga gitu. Kalau kita belajar klasifikasi, kamu nanti akan ketemu marga. Gitu, marga jeruk misalnya, ataupun yang lain. Itu bahasa Latin ya. Jadi kita lihat contoh yang lain nih. Ini adalah keanekaragaman tingkat jenis keluarga apa? Keluarga kacangan. Maka disebut tingkatnya tingkat jenis. Ada apa aja tuh di keluarga kacang? Ada buncis, kacang hijau, kacang tanah. Sama nggak struktur kacang? Sama. Cuman bedanya adalah bagian pelindung kulit buahnya nih beda. Tapi dia satu keluarga nggak? Sama keluarga kacang nih. Keluarga kacang-kacangan. Lanjut. Nih, ini keluarga kucing. Jadi kalau variasinya dalam satu keluarga yang berkerabat dekat namanya jenis. Kalau variasinya dari satu spesies namanya gen gitu loh. Ini keluarga kucing, ada kucing rumah, kucing di hutan, harimau, kucing savana namanya singa. Maka masuk keanekaragaman tingkat jenis. Paham ya bedanya tingkat jenis sama gen. Jadi keanekaragamannya di dalam satu keluarga, kalau gen di dalam satu spesies. Sekarang kamu lagi yang tulis di kolom komentar apa aja contoh keanekaragaman tingkat jenis yang lain. Ditulis apa ragamnya, keluarga apa. Di dalam satu keluarga itu terdapat apa aja, tumbuhan ataupun hewannya ya. Lanjut, terakhir ini tingkat ekosistem yang paling kompleks. Lihat ini gambar laut, ini ilustrasi laut, ini ilustrasi hutan. Oke. Nih, apa itu keanekaragaman ekosistem? Jenis ekosistem yang ada di bumi. Karena suatu ekosistem itu sangat banyak di bumi, makanya disebut dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Karena jumlahnya banyak banget ekosistem itu. Masing-masing ekosistem memiliki pembeda yang tidak sama. Lihat aja ini gambar. Sama nggak laut sama hutan? Beda dong. Dari segi isinya saja sudah sangat berbeda. Itulah yang disebut ragam yang ada di ekosistem. Nih, kamu harus tahu dulu konsep ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, juga antara makhluk hidup dengan lingkungan.
Di lingkungan itu nggak hanya makhluk hidup aja ya, juga ada komponen yang tidak hidup, disebut abiotik. A artinya tidak, bios itu berhubungan dengan makhluk hidup, jadi komponen yang tidak hidup. Contohnya apa? Tanah, air, batu, api, the legend of Aang lah gitu. Kalau misalnya biotiknya pasti komponen yang hidup. Kita kasih contoh, misalnya apa? Nih, ekosistem air, ada air laut, sungai. Terus kalau di daratan ada sistem sawah, terus ada hutan, dan segala macam. Lihat lagi, nih gambarnya ya. Pasti masing-masing ekosistem nih beda-beda, nih lucu banget. Nih, laut dalam, nih gambar ubur-ubur, bisa berpendar atau bercahaya. Terus di sini bagian daratan, hutan, ada gurun. Terus ada apa lagi nih? Padang rumput, kamu bisa melihat nih, aduh lucu banget, domba. Terus ada hutan gugur, beda-beda kan? Nah, masing-masing ekosistem pastinya memiliki tumbuhan dan hewan yang tidak sama. Oke, sekarang kamu sendiri yang akan tulis di kolom komentar. Tuliskan satu jenis ekosistem dengan hewan ataupun tumbuhan khasnya kayak gini. Misalnya gurun nih ekosistemnya. Apa khasnya? Pasti kaktus. Terus hewan khasnya apa? Contohnya ular. Gitu di kolom komentar ya. Oke, itu aja mungkin tentang tingkat keanekaragaman hayati. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmunya dan menjadi manfaat bagi diri kamu. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa.